tanggal merah ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempelajari beberapa tools analisis untuk hidrologi. Jadi ini saya terlihat ya seperti ini ya. Saya present screen gini. Jadi ini tools cukup penting, bukan cukup penting, memang penting ya. Jadi analisis banjir bandang atau apa. Jadi ini untuk melihat percabangan sungai, banjir dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk analisis mitigasi banjir bandang terutama juga. Jadi di ArcGIS ada namanya tools hidrologi. Jadi nanti kalian akan mempelajari ada yang Rizky ya. Nanti saya buka lagi itu apa si masternya. Jadi pada pertemuan kali ini saya harap kalian bisa memahami beberapa fungsi tools hidrologi pada GIS sehingga kalian nanti bisa menganalisis untuk potensi banjir, kemudian banjir bandang, lahar dingin, ya karena kita punya gunung api, kemudian biasanya lahar kan lewat koneksi sungai ya, koneksi sungai. Data yang paling penting untuk analisis hidrologi adalah data DEM. Jadi semakin detail data DEM-nya, semakin kita bisa merecognize ya, mendapatkan sungai-sungai yang alirannya lebih kecil. Jadi misalkan DEM-nya SRTM ya biasanya yang cuma sungai-sungai besar ya kan. Tapi kalau kita survei LIDAR ya, airborne LIDAR atau sebenarnya Jakarta itu harus disurvei LIDAR itu. Karena sungai-sungai kecil mungkin tidak terdeteksi oleh data SRTM atau Aster GIDEM ya, Aster yang free itu yang bisa di-download. Jadi harusnya kalau gubernurnya siapapun itu ya, saya nggak ini, dia bisa punya anggaran besar biasanya triliun itu bisa untuk survei ya 5 miliar katakanlah disurvei itu pakai LIDAR. Jadi bangunan tinggi, sungai-sungai kecil itu bisa dipetakan dan ini bisa dianalisis dengan tools hidrologi yang ada di ArcGIS. Data drone bisa, cuman data drone kan cakupannya ya cuman 8, ketinggiannya maksimal 500 meter. Kemudian jarak horizontal cuma 8 kilo setahu kalau drone itu, jadi nggak bisa maksimal. Tapi kalau airborne LIDAR pakai pesawat sekali survei mungkin nyewanya pesawat paling satu hari 50 sampai 100 juta. Nanti pakai alatnya LIDAR itu ya mungkin project 5 miliar bisa untuk mendapatkan DEM resolusinya sampai sentimeter di area Jakarta untuk mitigasi bencana banjir. Jadi kita bisa modeling mana depression area, ya, mana yang high area. Dan pada prinsipnya air itu kan mengalir dari area yang tinggi ke area yang rendah. Nah, ini terusnya, kalau kalian di ArcGIS ada cukup banyak, ada basin, ada fill, ada flow accumulation, ya, ada flow direction, ada flow length, ada sink di situ, ada snap point, kemudian ada stream link, ada stream order, ada stream to feature, ada watershed di situ. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu sebuah sistem atau drainage system gitu. Jadi ini adalah sketsa paling simpel ya, paling simpel di mana air misalkan ini sumber ya. Jadi pour points ini adalah titik sumber atau titik di mana air itu akan mengalir ke suatu area yang lebih luas. Jadi misalkan ini adalah misalnya puncak Merapi atau daerah yang paling tinggi. Kemudian pertama alirannya hanya ada satu, ya hanya ada satu lembah lah misalnya atau hulu sungai. Atau ini katakanlah ini sebuah air terjun ya, air terjun. Kemudian dia mulai bercabang satu,
Kemudian dia mulai bercabang banyak di sini. Nah, di sini juga mulai bercabang. Nah, di situ titik-titik di mana bercabang itu dia adalah core points-nya atau kita sebut dengan outlets. Kemudian di setiap percabangan, misalkan ini sudah mulai bercabang sana, kemudian ini sudah mulai bercabang, itu adalah batasnya disebut dengan watershed boundaries atau batas antar watershed. Sedangkan watershed ini bisa dikatakan sebuah percabangan sungai yang sudah mulai banyak. Di situ biasanya kan sudah mulai area dataran rendah, daerah cekungan ya kan, yang membuat air itu mengalir dan bercabang-cabang situ. Nah, biasanya kalau lahar dingin atau ya air sungai mengalir ya, atau lahar dingin itu ya dia akan mengikuti aliran sungainya di mana itu. Misalkan kali Code itu kan kalau diturut kan hulunya ya di area Merapi gitu kan, di area Merapi, jadi sehingga deposit deposit awan panas paling banyak di mana, misalkan Kali Gendol, ternyata Kali Gendol diturut ternyata di daerah Code misalkan. Nah, berarti itu bisa dimodelkan sistem drainage-nya. Apalagi Jakarta katanya ada banjir bawaan dari Bogor gitu. Yang disalahkan Bogor terus gitu, kasihan. Jangan-jangan memang Bogor itu kan memang dataran tinggi ya, dan tinggi kemudian mengalir ke daerah Jakarta. Misalkan kalau Bogornya hujan deras misalkan terus mengalir gitu ya, mengalir terus airnya menuju ke Jakarta. Jadi arah aliran air ini sangat sangat penting untuk mitigasi bencana banjir, apalagi banjir bandang ya. Nah, ini misalkan ini daerah sini mengalami daerah puncak sini, bukan hanya puncak gunung api ya, tapi misalkan pegunungan itu mengalami sebuah illegal logging misalkan. Sudah serapannya rendah, hujannya tinggi, kemudian di bawah sini ada pemukiman misalkan. Nah, ini udah sangat fatal. Makanya GIS sangat membantu untuk analisis spasial. Jadi misalkan kalau daerah sini banjir, nanti branch yang paling kuat itu ke arah sini atau ke arah sini gitu misalkan. Ternyata misalkan di sini juga dataran tinggi gitu ya, atau daerah sini. Jadi alirannya terkumpul dari sini, kemudian menuju ke arah sini. Misalkan sini adalah pemukiman, berarti daerah sini sangat vulnerable ya, sangat hazard, zona potensi hazardnya sangat tinggi di situ. Nah, di sini misalkan harus dibangun tanggul karena di sini merupakan aliran utama dari sungai sini dan sini misalkan. Jadi harus diperkuat ininya, capacity buildingnya, sehingga air tidak bisa meluber ke area pemukiman, misalkan di sini area pemukimannya. Jadi itulah fungsi dari analisis hidrologi. Input utama adalah dam, jadi saya katakan sekali lagi, input adalah dam. Ini kita bisa modelkan secara 3D, walaupun kalau tadi ini 2D ya. Ini gampang banget di Axin namanya, itu bisa dimodelkan secara 3D. Jadi misalkan di sini banyak percabangan atau hulu sungai. Misalkan di sini adalah area permukiman. Jadi ini harus dilakukan sebuah asesmen banjir di area sini. Karena biasanya banyak banget orang-orang yang suka tinggal di area di antara perbukitan karena kemungkinan ya areanya sejuk, kemudian dataran rendah di situ, tapi dia akan berpotensi terjadi banjir bandang. Jadi banjir bandang itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Sehingga banjir bandang bisa diinvestigasi lebih awal potensinya melalui
analisis sistem hidrologi. Jadi toolsnya hanya DEM aja, inputnya DEM. Jadi kalau kalian nanti mau membuat karya tulis ya, karya tulis yang dilombakan, download aja data SRTM misalkan, kemudian dianalisis koneksi dari sungai dan sebagainya, terus di sini ada rumah enggak gitu ya. Sehingga kalian bisa meneliti ini potensi dari banjir bandang, percabangan sungai dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa tools. Yang pertama ada fill. Jadi fungsinya ini adalah misalkan di sini ada sebuah cekungan ya, cekungan. Fungsinya dia akan mengisi di sini. Jadi misalkan ini untuk just to literate until all things within the specified Z limit are filled. Jadi dia akan mengisi things ya. Misalkan di sini ada sebuah depression area. Kemudian kita define Z limitnya. Z limitnya ini misalkan ini 100. Kalau kita define Z limit 50 ya ini akan terisi di sini. Filenya di sini. Misalkan di sini adalah nilai pixel ya, nilai pixel. Makanya ini misalkan ini kita isi 50 dari ini ketinggiannya 100 misalkan. Ya dia akan fill sekitar di tengah-tengah ini. Kemudian juga fill ini bisa meremove sebuah peak, anomali peak. Di dalam sebuah data raster, itu fungsi dari fill ini bisa meremove sebuah peak di situ. Jadi nanti akan saya tunjukkan data fill ya, data fill di situ. Kemudian basin, nah ini nggak ada ilustrasinya. Jadi ini ya, dia mendelineasi cekungan ya, ridge line between basins. Jadi dia hanya mengidentifikasi sebuah yang namanya basin cekungan di situ. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada basin di sini. Jadi dia mendelineasi ridge ya, identifying ridge lines between basins. Jadi dia bisa mengidentifikasi sebuah punggungan di antara dua cekungan. Nah ini flow direction, ini yang nanti akan saya tunjukkan di ArcGIS, bagaimana menunjukkan arrow dari flow direction. Jadi dia akan melihat inputnya adalah DEM, kemudian dia akan melihat nilai tengah, kemudian mengcompare selisih rasternya itu. Kemudian kalau angka 1 dia ke right, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya sesuai dengan selisihnya. Sehingga di situ kemudian dia akan menunjukkan arah aliran air dari setiap pixel itu kemana saja. Jadi nanti akan saya tunjukkan ya, di data DEM yang sudah saya share ya, data DEM dari Puncak Merapi. Kemudian flow accumulation. Jadi flow accumulation ini inputnya flow direction tadi. Jadi nilai-nilai pixel yang sudah di code dari ArcGIS-nya kita gunakan, kemudian kita bisa dapat flow accumulation di sini. Ini nilainya di mana, dia akan terakumulasi di daerah mana ya. The result of flow accumulation is a raster of accumulated flow to each cell, as determined by accumulating the weight for all cells that flow into each downslope cell. Jadi dia akan mencari daerah-daerah topografik rendah. Output cells with a flow accumulation of 0 are local topographic heights and can be used to identify ridge. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah ridge atau punggungan di situ ya. Karena pada basically air mengalir dari
daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Kemudian ada flow length di situ. Jadi ini akan menghitung jarak dari upstream, dari daerah yang mungkin tinggi ya, paling tinggi upstream ke daerah ke downstream. Kemudian dibobot ya distance-nya along the flow path for each cell. Jadi dia akan melakukan sebuah pembobotan jarak di sepanjang flow path untuk setiap selnya. The primary use of dalam sebuah watershed. Misalnya tadi dalam sebuah watershed ya, watershednya ada banyak percabang sungai, sungai mana yang paling panjang di situ. Kemudian the tool can also be used to create distance area diagrams of hypothetical rainfall and runoff events using the wake cluster as an impedance to movement downslope. Jadi ini juga mungkin ini bisa digunakan untuk analisis misalkan ada rainfall, data rainfall, kemudian runoff-nya itu paling panjang di mana. Jadi ini sangat penting misalkan kita mau meneliti banjir ya, banjir di mana parameter inputnya adalah spasial data satelit dari Himawari misalkan. Dari Himawari kita bisa lihat curah hujan ya kan, curah hujan, kemudian distribusi awan yang membawa hujan deras misalkan. Nah ini sudah ada parameter baru ini, parameter baru dari data satelit. Jadi dari data satelit kita bisa mapping awan-awan yang membawa hujan deras, ya kan? Ini udah ilmu meteorologi. Kemudian jika hujannya itu bisa di-track secara ruang, namanya spasial temporal, jadi perpindahan dari ruang dan waktu ya, dan dari ruang waktu, kemudian di area misalkan pas awan itu berada di atas Bogor, misalkan. Kemudian hujan deras, nah itu bisa digunakan analisis flow length ini. Kemudian bisa diketahui runoff events-nya seperti apa. Oke, kemudian ini ada flow distance. Dia akan menghitung compute for itself. Kemudian ini juga datanya dari dam ya. Compute for itself the horizontal or vertical component of downslope distance following the flow paths. Jadi mungkin ini salah satu parameternya juga ada flow paths, pusat on a stream into which they flow. In case of multiple flow paths, minimum wake, mean, or maximum flow distance can be computed. Jadi ini dia bisa menghitung lebih detail lagi nilai dari minimum, kemudian mean, maximum flow distance. To limit downslope direction along which flow distance is measured, provide an optimal input flow direction raster then can be derived using the flow direction tool. Ini juga bisa untuk membatasi arah-arah aliran yang ke slope yang lebih rendah ya. Kalau ini tadi ini kan mengukur paling panjang, flow paling panjang dalam sebuah basin. Tapi ini mungkin bisa menghitung tidak hanya paling panjang tapi juga konektivitas. Nanti kalian bisa mencoba di ArcGIS ya, di ArcGIS. Nanti akan saya move ke ArcGIS di situ dan
yang ngambil praktikum harus mempraktekkan, tapi kalau yang tidak mengambil, kalian bisa coba-coba. Kalian bisa coba-coba memakai data DEM yang saya share. Kemudian ada sync di sini. Ini meng-create sebuah data raster ya, yang untuk mengidentifikasi semua data sinks itu yang seperti depresi or areas of internal drainage. A sink is a cell or set spatially connected cell whose flow direction cannot be assigned one of the eight valid values in a flow direction raster. Jadi ini juga bisa digunakan untuk the process to remove all sinks is called directionless drain. Ini bisa untuk meng-create sebuah accurate representation dari flow direction and therefore accumulated flow. Jadi kalau DEM-nya ada semacam sink atau void ya, itu bisa untuk mereplace ya, untuk mereplace, kemudian dia bisa mendapatkan sebuah DEM ya, DEM yang lebih representatif di situ. Jadi ini bisa digunakan nanti DEM-nya kalau area-area yang ada sink-nya itu bisa di cover, kemudian flow direction bisa lebih realistik, kemudian nanti bisa digunakan untuk analisis accumulated flow di situ. Kemudian ada tools namanya Snap PowerPoint. Jadi ini digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik PowerPoint ya, titik bukan PowerPoint. Jadi sumber dari sebuah watershed di situ. Misalkan ini adalah sebuah basin yang merupakan cabang cukup banyak sungai. Nah, titiknya di sini dia akan bisa mendeteksi titik PowerPoint utamanya di mana. Jadi dia akan melihat sumber percabangannya di mana. Kemudian ada streamlink di situ. Ini dia akan menentukan nilai-nilai unik dari section dari setiap network ya, network. Jadi misalkan ini ada percabangan sungai. Setiap percabangan dia akan terdeteksi oleh streamlink. Jadi dia representasinya, data spasialnya berupa titik. Jadi misalkan ada koneksi sungai, konektivitas sungai, kemudian percabangannya itu adalah sumber dari, atau kita sebut dengan junction-nya. Jadi junction-nya bisa terdeteksi dengan mudah dari tools streamlink di situ. Nah, dari streamlink kita bisa melihat dari stream order. Jadi di sini ada dua metode, yaitu metode Strahler dan metode Swift. Jadi setiap percabangan dia akan diidentifikasi di situ. Misalkan ini kalau Strahler dia bisa ada sungai, kemudian ketemu di sini, setiap pertemuan dia akan membuat color scale atau color scale line dan indeks yang berbeda. Contohnya 2, kemudian 2 ketemu lagi dia akan ketemu 2, dan seterusnya. Kemudian jika ada sebuah percabangan yang cukup masif ya, dia akan membentuk sebuah indeks baru dan dinamakan indeks 3 dan mempunyai color scale yang beda, warnanya kuning. Sedangkan Strift dia akan setiap ada percabangan 2, kemudian kalau ada percabangan lagi dia menghasilkan lagi 3 dan seterusnya. Jadi kalau ada percabangan yang lebih kompleks, dia akan menilai dan menghasilkan indeks yang baru dan color yang baru. Semakin banyak, dia akan menghasilkan percabangan yang lebih indeks baru ya, indeks baru. Dan nilainya langsung percabangan dari semuanya.
summation dari percabangan sungai semuanya. Nah, kemudian ada tools stream to feature. Jadi ini fungsinya untuk mengkonversi raster. Jadi sebenarnya ketika kita bermain-main ini tadi, semuanya itu datanya masih raster, belum polygon ya, belum vektor. Jadi semuanya masih pixel-pixel yang nilainya macam-macam. Misalkan di sini ada nilai 1, nilai 2. Nah, sehingga kita kalau mau mengkonversi ke polygon, itu harus kita convert di stream to feature. Jadi ini mengkonversi sebuah representasi dari data raster ke sebuah linear network di situ untuk merepresentasikan konektivitas. Jadi misalkan nanti kalian mau membuat map yang datanya save file, bukan data raster, jadi itu bisa dikonversi di situ. Kemudian ini tools yang terakhir yaitu watershed di situ. Ini jika kalian memakai tools ini di GIS software ya, di GIS software apapun itu, bukan hanya ArcGIS tapi ya QGIS atau GIS, itu bisa mendeteksi cekungan beserta streamlinknya. Jadi atau kita sebut juga dengan flow accumulation. Jadi satu cekungan ini punya warna poligon yang beda, ini juga satu cekungan, ini satu cekungan. Jadi kita bisa melihat basin. Ya, kan tadi di awal ada watershed atau basin atau dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh step-step ya dari semua tools yang sudah saya jelaskan tadi, di mana DEM adalah input utama. DEM adalah input utama, kemudian dari DEM kita bisa menghasilkan flow direction. Dari flow direction kita bisa menganalisis sink, apakah ada sink. Kalau ada kita fill dulu, yang kita isi tadi. Jadi ada namanya DEM depressionless DEM. Jadi fungsinya dari analisis sink dan fill, dia bisa mengisi nilai pixel yang suddenly drop mungkin salah ketika interpolasi dan sebagainya. Jadi itu bisa mendapatkan DEM, depressionless DEM. Kemudian di sini kita bisa dapat dari DEM, kita bisa dapat flow accumulation, bisa di apply threshold, bisa dapat stream order, stream to feature, stream link ya. Kemudian data-data stream tadi, ini data-data stream ini bisa langsung di overlay di sebuah watershed. Data DEM juga bisa digunakan untuk flow length, kemudian snap point tadi ya, yang ini, jadi untuk mendeteksi titik main misalkan ini air terjun ya, air terjun kan mengumpul jadi satu, kemudian ada air terjun, kemudian nanti mengalir lagi jadi sebuah watershed ya. Dan nanti bisa didelineasi dalam suatu basin atau watershed di sini. Nah, ini contohnya, ini contoh DEM sebagai input, kemudian kalau dianalisis nanti flow direction-nya seperti ini, sama mirip seperti aspek, cuman kalau aspek kan untuk melihat arah slope-nya menghadap kemana. Ya, tapi ini alirannya kemana. Kemudian ini sink, jadi ini data-data di mana terjadi istilahnya sudden depression. Jadi kemungkinan besar ya nanti harus di fill. Jadi sink is usually an incorrect value lower than the value of its surrounding. Jadi nilai pixelnya itu tidak benar, incorrect value, atau lebih rendah dari surrounding pixel-pixel di sekitarnya. Jadi suddenly drop. Padahal kalau sungai kan ya mungkin seperti cekungan gitu ya, cekungan. Tapi ini suddenly, misalkan ini
cekungannya gini, tiba-tiba ada drop banyak, jadi harus di fill gitu ya, supaya dapat depression less dam. Kemudian ini tadi representasi dari watershed, kemudian flow accumulation, ya flow accumulation. Nah di flow accumulation ini sebenarnya ini adalah nilai yang paling tinggi. Kalau kita main-main scale-nya pasti akan dapat jaringan dari sungai. Kemudian ini tadi stream order tool, jadi kalau kita lihat di sini main rivernya ya, yang paling panjang ini, main rivernya ini bisa dilihat kan ya. Jadi setiap percabangan dia punya legenda warna yang beda-beda. Legenda warna yang beda-beda. Dan percabangan paling akhir dikasih warna biru. Warna biru. Kemudian ini flow length-nya, jadi setiap watershed-nya sebenarnya direpresentasikan dengan warna color scale yang berbeda. Oke, kita akan menginjak ke cara membuat flow direction di sini, di mana kita bisa mengetahui misalkan air itu terakumulasi di mana. Saya akan pindah ke komputer, ini pakai laptop. Mungkin kita akan absensi dulu ya. Bagi yang belum absen tadi, silakan bisa absen dulu. Oke, ini adalah data, bukan data dam ini data apa? Fill ya, data fill yang inputnya adalah dam, jadi kalian bisa main-main. Ini saya responding. Misalkan ini tadi berada di spatial analysis. Nah, kalian bisa main di sini. Ini adalah tools untuk analisis hidrologi semuanya. Dan sini ketika kalian menginputkan fill ya, ini harus data dam, harus data digital elevation model. Yang praktikum sudah saya kasih data apa? Praktikum SIG mana ya? Merapi 2012. Ini kalau misalkan. Nah, ini misalkan ini kita kasih limit misalkan 10. Ini fill 10 meter ya, fill 10 meter. Jadi di sini saya sebenarnya sudah ngeran juga sih, sudah ngeran fill 30 meter. Ya. Jadi agak beda di sini nilai rasternya ya, misalkan ini saya ini ada cekungan, ini fill 10 meter. Yang praktikum nanti silakan, sebenarnya nggak ada masalah sih, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di sini karena ini resolusinya cukup tinggi, jadi nggak ada masalah. Oke, jadi ini basically mirip antara Z limit 30 meter dan 10 meter. Kemudian di sini saya bisa pakai
flow direction ya. Di sini inputnya bisa berupa fill ya. Saya pakai fill 30 meter. Kemudian ini opsional. Kemudian ini kita pilih metode D8 yaitu assign a flow direction based on the DX flow method. This method assign flow direction to the steepest download neckbore. Jadi dia melihat kelerengan di situ. Jadi air akan mengikuti dari lereng yang curam ke downslope, slope yang lebih rendah di situ. Kemudian nanti kalian oke. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini keblok di daerah sini karena di sini mungkin cukup curam ya di sini daerah sini. Mungkin ini bisa dicoba. Saya coba tes saja. Flow direction. Output drop raster. Macam-macam change flow. Oke, anyway, ini kurang lebih daerah yang paling rendah ya, daerah paling rendah di antara surrounding. Makanya dia punya nilai sendiri nih. Kalau kita klik pixelnya 64. Yang ini 1, yang ini 16. Kemudian ini 4. Jadi mungkin ini adalah area di mana water will be collected ya, akan berkumpul di sini karena yang lain depression, maksudnya kemungkinan besar ini adalah daerah dataran paling rendah di area puncak Merapi. Kemudian dari flow direction ini akan kita resample ya, jadi kita klik resampling di sini. Resample. Nah, ini kita akan melakukan sebuah resampling, change the spatial resolution of your raster dataset, and settle of aggregating or interpolating values across the new pixel size. Ini kita pilih yang flow direction-nya tadi, ya flow direction, kemudian kita namai resample. Nah, ini kalian bisa, karena ini kalau kita ngikutin ini nanti akan sangat banyak akan sangat banyak arrownya. Jadi tanda panahnya akan sampai. Jadi ini kita bisa resampling, misalkan ini 30 meter dikali 30 meter ya. Kemudian ini samplingnya pakai nearest neckbore, karena ini the fastest resampling method, paling simple dia algoritmanya. Kita oke. Kemudian nanti kita akan mendapatkan titik-titik sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini saya overlay pakai slope. Jadi sebelumnya itu kita ketika di run ini akan nilainya seperti ini. Nah, jadi ketika di run kalian akan mendapatkan nilai titik saja. Jadi setiap nah ini flow direction-nya dia akan di resampling di tiap titik ini. Dan setiap titik ini arah flow-nya akan kemana. Nah, ini kalian perlu konversi ya. Konversi di simbologi ini, nanti kalian add values.
Ya, ini punya value 1246 ini kita bisa klik semuanya pakai shift. Oke. Nah, ini kemudian kita oke. Nah, di sini kalian bisa lihat warnanya, color scale-nya beda-beda. Ini bisa representasi arahnya di mana. Oke. Saya tak masuk ke Google Slides dulu. Slides. Wait, tunggu sebentar ya. Nah, ini saya mau menunjukkan ini. Kita share all aja, share all screen. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini caranya besarin gimana ya? Pokoknya dari ini deh. Ini saya mau zoom ini. Nah, ini kita bisa jadiin patokan ya, kita jadikan patokan di sini ya. Jadi nilai 1 ini kita ketik arrow. Bentar. Ini dia ke arah kanan seperti ini. Nah, ini adalah aliran di mana water akan mengarah ke vektor ini. Kemudian 2 dia akan seperti ini. Kemungkinan ini ya kan? Oke, kemudian sorry. Kurang F di sini. Ini nomor 4 itu ke bawah. Down, arrow down. Nah, ini kita sudah bisa melihat alirannya mostly kemana. Kemudian 8 itu ke sini. Kemudian 16 ke sini. 16, 32. Ke kanan atas. Oke, 64. Dan ini ke ini ke sini. 64 itu ke atas. Arrow up ya. Ya, ini adalah arah di mana sesuai sini ya, sesuai keterangan. Kita kecilkan aja nih supaya tidak terlalu 10 aja deh.
Oke, ini adalah arrow ya, arrow atau arah aliran. Ini sudah sesuai dengan ini. Jadi ini tadi sesuai code-nya ya, sesuai code-nya. Kemudian ini supaya lebih representatif, kita bisa overlay dengan slope. Dan slope, area yang datar di sini, atau hillside ya, hillside juga sangat bisa. Ini coba ini hillside-nya. Coba yang breaking. Oops. Hillside-nya yang oh ini hillside. Oke lah, pakai ini aja, pakai dem, pakai slope. Kemudian ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat atau kayaknya saya punya data kontur ya. Ini B. Jadi ini misalkan ini slope ya, ini dataran puncak Gunung Merapi, kemudian ini ada slope, jadi air tuh mengalir ke sini. Kemudian ini ada sedikit slope juga di sini, jadi ngumpul di sini. Nah ini kita bisa melihat genangannya tadi ya, 30 meter itu di mana. Dan ini. Nah, jadi ini analisis spasial di mana air dengan spasi jarak setiap 30 meter dia akan terkumpul di mana. Kemudian ini bisa dilihat ini lereng yang sangat curam, kemudian ini bisa terkumpul atau lari ya, atau lari ke sini semuanya. Sedangkan di sini ini akan terkumpul di sini. Dia akan terkumpul di sini. Ini juga dia akan terkumpul di sini. Di sini juga akhirnya akan terkumpul di sini. Nah, ini salah satu figur yang saya buat. Nah, ini kita bisa membuat sebuah konektivitas hidrologi analisis. Ini saya delete beberapa arrow ya, flow direction. Streamline-nya juga bisa kita analisis di sini. Jadi ini semuanya hampir terkumpul sini. Ini sebuah cekungan. Ini sebuah basin, yang di tengah-tengah ini ada basin. Ini bagi yang praktikum SIG nanti akan membuat figur ya, figur flow direction. Kemudian yang kuliah kalian bisa mencoba tapi tidak mandatory. Oke, kurang lebih sekian dari kuliah hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait analisis hidrologi ini? Karena tidak ada yang tanya, berarti sudah paham. Jadi nanti pertemuan praktikumnya masih seminggu lagi apa ya? Praktikum SIG masih seminggu lagi. Nanti saya harap sampai di membuat figur seperti ini. Jadi membuat figur seperti ini. Kemudian di overlay di atas hillside dan slope ya. Kalau bisa ada aspeknya. Jadi data vektornya ini di overlay dengan hillside dan aspek. Ya. Hillside aspeknya nanti di sedikit transparan, kemudian bawahnya hillside. Jadi akan lebih tekstur permukaannya akan lebih terlihat jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Bagi yang sudah absen, boleh live meeting, dan belum absen saya share lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.